Ya, baiklah, pada saat ini saya akan membahas tentang materi forward dan backward chaining dalam kecerdasan buatan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Steve Langitan dari kelas 5 TI 4. Oke, baiklah, kita masuk pada pembahasan. Jadi, bagaimana cara AI berpikir? Jadi, pada dasarnya AI tidak berpikir seperti manusia dengan kecerdasan atau emosi. Sebaliknya, AI menggunakan proses logika yang terstruktur untuk mengelola informasi dan menarik kesimpulan. Jadi proses ini dibangun atas dua komponen fundamental. Yang pertama fakta dan yang kedua aturan. Contohnya, ini adalah potongan-potongan informasi dasar yang sudah diketahui dan dianggap benar oleh sistem. Jadi fakta adalah titik awal dari setiap proses penalaran. Contoh sederhananya itu misalkan suhu tubuh pasien adalah 39 derajat Celcius dan hari ini hujan, dan juga lampu lalu lintas berwarna merah. Jadi aturannya jadi ini adalah logika atau pengetahuan yang memberitahu sistem bagaimana cara menghubungkan fakta untuk menghasilkan informasi terbaru. Jadi aturan hampir selalu sama, selalu dalam bentuk jika maka, if then. Jadi contoh sederhananya, jika suhu tubuh pasien lebih dari 38 derajat Celcius, maka pasien dianggap demam. Berikutnya, jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Dan yang terakhir, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka mobil harus berhenti. Oke, jadi AI bekerja dengan cara mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan-aturan yang tersimpan dalam database-nya. Jadi dari pencocokan ini, AI bisa menghasilkan kesimpulan atau fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Oke. Jadi ada dua strategi utama bagaimana AI melakukan proses pencocokan ini. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu memulai dari fakta tentang forward chaining atau memulai dari sebuah tujuan, backward chaining. Oke, kita lanjut. Jadi mari kita masuk ke metode penalaran yang pertama, yakni forward chaining atau penalaran maju. Jadi sesuai dengan namanya, metode ini bergerak maju dari fakta menuju kesimpulan. Karena itu ia disebut sebagai pendekatan yang data driven atau digerakkan oleh data. Jadi prosesnya sangat lurus ke depan. Jadi sistem akan mengumpulkan semua fakta yang ada gitu. Lalu mencari tujuan yang cocok, dan dari situ ia akan menghasilkan fakta-fakta baru. Jadi proses ini akan terus berulang. Untuk mempermudah bayangkan analoginya seperti ini. Seorang koki gitu. Jadi koki ini tidak memulai dengan berpikir saya mau masak apa ya gitu, melainkan ia melihat dulu bahan-bahan yang ada di depannya. Jadi dari bahan-bahan itu ia baru memutuskan masakan apa yang akan dia buat. Oke, kita lanjut. Jadi mari kita lihat bagaimana proses forward chaining bekerja dalam sebuah studi kasus yang sangat sederhana, yaitu diagnosis flu. Jadi di awal anggap saja sistem AI kita ini hanya memiliki dua fakta, yaitu suhu tubuh pasien adalah 39 derajat Celcius dan hidungnya tersumbat. Jadi sistem juga mempunyai dua aturan medis di dalam pengetahuannya. Jadi pada siklus pertama, sistem akan melihat semua fakta yang ada. Jadi fakta bahwa suhu tubuh 39 derajat Celcius cocok dengan kondisi di aturan 1, maka aturan ini dijalankan.
dan sistem sekarang tahu sebuah fakta baru, yaitu pasien ini demam. Selanjutnya, di siklus kedua, sistem kembali melihat semua fakta yang kini sudah bertambah. Jadi fakta baru pasien demam digabungkan dengan fakta awal hidung tersumbat. Jadi kombinasi ini ternyata cocok dengan kondisi di aturan 2 itu. Dari sini sistem menarik eh, kesimpulan akhir gitu, bahwa pasien menderita flu. Jadi seperti inilah cara penalaran maju berjalan gitu, selangkah demi selangkah dari data awal menuju sebuah kesimpulan. Oke, baik, sekarang kita akan beralih ke metode kedua yang merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, yakni backward chaining atau penalaran mundur. Jadi jika forward chaining digerakkan oleh data, maka backward chaining ini digerakkan oleh tujuan atau goal driven. Jadi prosesnya dimulai dari akhir. Jadi kita punya sebuah hipotesis, misalnya apakah pasien ini menderita flu, lalu sistem akan bekerja mundur. Ia akan mencari aturan yang bisa membuktikan hipotesis tersebut, dan kondisi-kondisi dari aturan itu akan menjadi subtujuan atau pertanyaan baru yang harus dijawab. Jadi seperti ini analoginya. Jadi ada seorang detektif, dia tidak mengumpulkan semua bukti lalu menyimpulkan, tetapi ia mulai dengan satu dugaan, satu tersangka, lalu secara fokus mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan atau mematahkan dugaannya tersebut. Oke, mari kita gunakan lagi kasus diagnosis yang sama, tetapi kali ini kita selesaikan dengan metode backward chaining. Jadi ingat, sekarang kita tidak mulai dari data, melainkan dari sebuah tujuan atau hipotesis. Jadi tujuan kita adalah membuktikan apakah pasien ini benar-benar menderita flu. Jadi pertama, sistem akan mencari aturan yang bisa menghasilkan kesimpulan flu. Jadi ditentukanlah aturan 2 yang mengatakan bahwa flu disebabkan oleh demam dan hidung tersumbat. Jadi dua hal ini sekarang menjadi subtujuan baru yang harus dibuktikan. Jadi sistem akan memeriksa subtujuan pertama, hidung tersumbat. Ternyata ini sudah ada fakta awal, jadi subtujuan ini terpenuhi. Selanjutnya sistem harus membuktikan subtujuan kedua, yaitu demam. Jadi ini belum ada di dalam fakta, maka sistem akan mencari aturan lain yang bisa membuktikan demam. Ditemukanlah aturan 1 yang butuh bukti suhu di atas 38 derajat Celcius. Jadi sistem kembali memeriksa fakta awal dan menemukan bahwa suhu pasien 39 derajat Celcius. Jadi sistem kembali memeriksa fakta awal dan menemukan bahwa suhu pasien 39 derajat Celcius. Jadi bukti ini juga ditemukan. Karena semua subtujuan dari awal hingga akhir berhasil dibuktikan oleh fakta, maka hipotesis awal kita bahwa pasien menderita flu dinyatakan benar. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita memahami AI bernalar, baik itu dari fakta atau kesimpulan, dari fakta kesimpulan atau dari tujuan ke fakta. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana AI mencari di antara begitu banyak fakta dan aturan yang ada? Jadi disinilah peran penting dari teknik penalaran, teknik pencarian. Jadi ada tiga strategi utama yang paling sering digunakan dalam AI untuk menemukan solusi. Jadi yang pertama kita punya depth first search atau DFS atau pencarian mendalam. Jadi lihat pada diagram pertama sini. Jadi strategi ini seperti namanya akan menjelajahi satu cabang sedalam mungkin terlebih dahulu. Bayangkan Anda sedang menelusuri labirin. Jadi Anda akan terus maju ke satu jalan, mengambil setiap belokan ke dalam sampai Anda menemukan jalan buntu.
Jadi baru setelah itu Anda akan mundur ke persimpangan terakhir dan mencoba jalur lain. Jadi kelebihannya, jika solusi kebetulan ada di jalur yang sangat dalam, DFS bisa menemukannya dengan cepat. Tapi kekurangannya, jika solusi ada di cabang dangkal yang lain, DFS mungkin menghabiskan banyak waktu di cabang yang salah. Ya, baiklah, yang kedua ada breadth first search atau BFS atau pencarian melebar. Jadi, lihat tadi diagram kedua ini. Jadi ini adalah kebalikan dari DFS. DFS akan menjelajahi semua sampul atau node pada satu level kedalaman secara merata sebelum beralih ke level berikutnya yang lebih dalam gitu. Jadi kedalaman secara merata sebelum beralih ke level berikutnya yang lebih dalam. Jadi analogi paling mudah adalah seperti gelombang air yang melebar dari satu titik pusat ia akan mencapai semua area di level pertama, lalu level kedua dan seterusnya. Jadi kelebihan utama BFS adalah ia dijamin akan menemukan jalur terpendek menuju solusi. Namun kekurangannya ia bisa membutuhkan memori yang sangat besar karena harus mengingat semua node di setiap level yang sedang diperiksa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, yang paling cerdas ini adalah best first search. Jadi lihatlah pada diagram ketiga. Jadi metode ini berbeda karena ia menggunakan sesuatu yang disebut dengan fungsi heuristik, yaitu semacam pemikiran cerdas atau aturan praktis. Jadi sistem akan mengevaluasi setiap jalur dan memilih jalur yang paling menjanjikan atau diperkirakan paling cepat menuju solusi tanpa harus memeriksa semua secara membabi buta. Jadi analoginya adalah saat kita menggunakan aplikasi seperti Google Maps, aplikasi itu tidak mencoba semua rute secara acak, tetapi langsung merekomendasikan rute tercepat berdasarkan data dan algoritma. Jadi ini membuat best first search menjadi metode yang paling efisien dan cerdas karena ia tidak buang-buang banyak waktu di jalur yang jelas-jelas tidak relevan gitu. Oke, kita lanjut kepada kesimpulan. Pada intinya penalaran dalam kecerdasan buatan dapat dipecah menjadi dua strategi utama, yaitu forward dan backward chaining. Forward chaining adalah pendekatan yang digerakkan oleh data, di mana sistem memulai fakta-fakta yang ada untuk melihat kemana informasi tersebut akan mengarah. Sangat cocok untuk tugas pencarian atau monitoring. Sebaliknya, backward chaining adalah pendekatan yang digerakkan oleh tujuan, di mana sistem memulai dari sebuah hipotesis dan bekerja mundur untuk mencari bukti-bukti yang mendukungnya, menjadikannya ideal untuk diagnosis atau pembuktian. Keduanya merupakan dua filosofi pemecahan masalah yang berbeda, yaitu apakah kita ingin menemukan kesimpulan dari data yang ada atau membuktikan sebuah kesimpulan yang sudah kita duga. Jadi untuk menjalankan kedua strategi ini secara efektif, AI memerlukan mesin pencarian yang efisien. Jadi disinilah peran teknik pencarian seperti depth first search, breadth first search, dan best first search akan beraksi gitu. Jadi teknik-teknik ini adalah algoritma yang menavigasi aturan-aturan dan data, mulai dari yang sistematis namun buta hingga yang paling cerdas menggunakan pikiran heuristik. Pada akhirnya, kunci untuk membangun sistem AI yang efektif adalah kemampuan untuk memilih kombinasi metode penalaran dan teknik pencarian yang paling sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Karena itu, karena tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua jenis masalah. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi
backward dan forward chaining dari saya. Sekian dan terima kasih.